Record. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah di sini saya bisa bertemu dengan Ibu Vera meskipun via online karena hari ini tadi banyak kegiatan ya, kegiatan yang menyita waktu hingga sore, jadi baru bisa bertemu di malam hari. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Fatika Vera Entris Nasari, Esmat, MPD. Ya, tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat karena atas kelulusan S2-nya dan memperoleh predikat mahasiswa terbaik, lulusan terbaik untuk Amin, S2. Masya Oke, Allah. ya. Saya malah belum mengucapkan, jadi sekalian saja ya. Oke, Alhamdulillah. eh, kami persilakan untuk memperkenalkan diri Ibu Vera. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Fantika Vera Trisnasari sebagai kepala dari SMP TEKI Insan Cendekia Boyolali. Pada saat ini selain mengampu sebagai kepala sekolah, saat ini saya juga mengampu sebagai guru matematika, ya, karena sekolah kami juga baru sekolah awal seperti itu sehingga kami masih mengampu pembelajaran matematika seperti itu. Dan saya menjadi seorang guru mulai dari 2015 seperti itu ya, 2015 saya berada di SD, lalu diberikan amanah oleh yayasan kami untuk berada di SMP seperti itu ya, sekelumit dari sedikit perkenalan kami. Mungkin seperti itu, Bapak Oke, Anwar. Terima siap. kasih. Saya juga berterima kasih. Langsung saja Ibu ya Ya, di permasalahan pertama. Sebagai gambaran saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di mana pertanyaan tersebut berhubungan dengan dua permasalahan besar. Oke, di permasalahan pertama adalah sebentar Bu, saya lanjutkan slide-nya. Ya, permasalahan pertama adalah kurangnya motivasi belajar peserta didik. Untuk pertanyaan pertama, bagaimanakah Anda mengidentifikasi peserta didik yang terindikasi motivasi belajar rendah saat pelajaran matematika? Itu adalah pertanyaan pertama. Monggo. jadi kalau ya, pertanyaan pertama ya, sudah luar biasa sekali ya, terkait dengan motivasi siswa. Jadi kalau untuk motivasi siswa itu pertama kita senantiasa mengidentifikasi ya motivasi siswa itu di awal pembelajaran. Jadi ketika kita ingin memulai pembelajaran, kita akan melihat terlebih dahulu anak-anak kayak gitu ya, kondisinya seperti apa kayak gitu. Jadi ketika mereka merasa senang, mungkin mereka juga memang sejak awal memang menyukai pembelajaran itu. Tapi kalau mereka lemes, terus nggak bersemangat, ya bisa jadi ada kemungkinan gitu ya. Ini masih identifikasi awal ya. Ada kemungkinan memang mereka itu tidak terlalu termotivasi dengan mata pembelajaran itu, seperti itu. Lalu kita juga ajak diskusi anak-anak seperti itu ya. Biasanya kan di awal, terus habis itu materi pembelajaran, habis itu refleksi seperti itu. Nah, ketika dalam refleksi itu kan anak-anak kita biarkan untuk mengeluarkan apa yang mereka dapatkan seperti itu. Kadang kan kalau anak-anak pun ya tidak senantiasa positif ya yang dikatakan kayak gitu, pada kenyataannya ya mereka kadang mengatakan sulit kayak gitu, terus nggak paham, masih ada yang kurang paham, masih kok susah banget sih, aku sebel deh sama matematika. Kadang hal-hal semacam itu ya, kepolosan anak-anak kayak gitu. Jadi hal Ya. itu ketika kita terbuka ya di awal pembelajaran, dan juga kita lihat kondisi anak-anak juga direfleksi di akhir itu, uh, dan juga di saat di tengah tadi ya, di saat pembelajaran kita juga senantiasa kan menanyakan seperti itu ya, kondisi mereka seperti itu. Jadi kondisi bagaimana pemahaman mereka, kondisi semangat mereka itu merupakan identifikasi kita terhadap motivasi anak-anak tersebut kayak gitu. Jadi motivasi-motivasi seperti ini tuh anak-anak itu kadang naik turun gitu. Oh Kadang ya. kan kita sendiri kalau matematika aja, kalau pas lagi buntu-buntunya ya kita kadang kadang kayak ngerasa putus asa, matematika itu sangat sulit gitu. Tapi ketika kita tahu sendiri ya, kalau orang-orang matematika itu kalau tiba-tiba
sulit tapi tiba-tiba ketemu kan luar biasa seneng gitu. Betul sekali, Saya Bu. pernah juga ngelihat anak-anak itu ya, saya udah stop buat anak-anak itu untuk selesai lah untuk latihan matematika kayak gitu. Karena kita di pondok ya waktu itu saya pas malam hari waktunya sudah waktu tidur gitu, sudah waktu tidur. Terus anak-anak kok ada yang masih nyalakan lampu pakai senter gitu di atas kamar. Ngapain gitu, Mbak ngapain, ayo tidur, udah waktunya tidur gitu. Sebentar us, masih kurang dua soal, masih kurang dua soal, sedikit lagi us, sedikit lagi kayak gitu. Jadi keseharian anak-anak ya kayak gitu itu bisa kita lihat kayak gitu ketika kita komunikasi dengan anak-anak di pembelajaran seperti itu, kita terbuka dari awal di tengah pembelajaran dan juga di refleksinya berikut juga dalam kesehariannya kita komunikasi dengan mereka, kita bisa melihat motivasi belajar mereka terkait dengan matematika itu sendiri. Begitu Jadi Pak. intinya di komunikasi sama intinya kita peduli sama mereka ya. Betul sekali. Oke, Monitoring. Ya. siap. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua untuk permasalahan pertama, Bu ya. Ya, untuk pertanyaan kedua yaitu berapa persen kira-kira ya dalam satu kelas tersebut ya yang biasanya rata-rata ini ya. Jadi jawabannya dalam bentuk rentang. Berapa persen yang terindikasi rendah motivasi belajarnya biasanya seperti itu. Ya. Kalau biasanya yang di kelas kami nih untuk yang terindikasi rendah motivasi belajar ini matematika nih. Ya, Atau khusus matematika, khusus khusus matematika aja. matematika. Ya. Kalau untuk khusus matematika kami memperhatikan ya 25% gitu anak-anak yang masih rendah motivasinya dalam belajar matematika kayak gitu. Karena dulu saya juga pernah menanyai anak-anak apa sih yang disukai gitu, mapel-mapel yang disukai kayak gitu. Ternyata Oke. beberapa anak 25% itu lebih suka kayak IPS, yang mata pelajaran yang berbau menghafal kayak gitu. Jadi bukan yang terus mengidentifikasi, terus menghitung kayak gitu. Itu kadang mereka ya mungkin karena memang ini ya masih kesukaan mereka gitu ya, karena kesukaan mereka itu memang berbeda seperti itu. Jadi kalau dari kami tetap kita ini sih tetap kita berikan wadah gitu. Cuman memang seperti itu kadang ketika anak-anak yang tidak suka ini tadi 25% itu tadi, kadang kalau pas pembelajaran matematika juga kadang pada akhirnya juga kadang merasa kesulitan dalam memahami pembelajaran matematika. Ya, intinya dalam satu kelas itu memang majemuk ya, ada yang like and dislike untuk mata pelajaran di situ juga ya, Bu ya. Yes. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Nah, untuk Okay. masalah pertama, pertanyaan ketiga. Ya, bagaimana hubungan motivasi belajar dengan metode dan media pembelajaran? Apakah Anda juga menerapkan berbagai metode dan media pembelajaran seperti itu? Baik. Ya, jadi saya pikir metode ini erat ya kaitannya gitu. Jadi kalau anak-anak bahkan tadi yang saya katakan 25% yang tidak termotivasi dalam matematika, itu kalau pas saat saya menerapkan metode pas di awal ya. Jadi ketika saya pembelajaran itu kalau misalkan pas awal mulai konsep baru, biasanya saya terapkan metode-metode baru juga kayak gitu, berbagai metode kayak misalkan dengan studi kasus, terus visualisasi, demonstrasi seperti itu. Itu anak-anak itu seneng kayak gitu. Enjoy ya. Saya sering kayak matematika itu saya ajak keluar gitu, bahkan di luar sekolah gitu kan, di luar sekolah Ya. lihat ke alam gitu, bahkan aljabar aja anak-anak itu ajak ngambilin daun, batu-batu kayak gitu, itu nanti akan jadi sebagai variabel kayak gitu. Anak-anak itu suka gitu, suka ngerasa penasaran gitu kan, karena itu kan materi-materi baru ya kayak gitu. Nah itu Iya. anak-anak itu merasa kayak penasaran ini kenapa, bahkan anak-anak yang biasanya tidak termotivasi dalam matematika itu mereka juga kayak excited gitu loh kayak gitu. Jadi anak-anak yang rendah motivasi gitu ya, kalau seandainya kita buat hal-hal baru seru kayak gitu ya itu kepada mereka, saya
yakin sih sebenarnya anak-anak itu akan merasa apa ya, merasa apa tertarik juga untuk mempelajari itu. Meskipun memang kalau saya pikir ketertarikannya tetap kembali pada minat anak-anak itu tadi ya. Cuman kita bisa menguatkan atau mengoptimalkan motivasi belajar mereka dengan cara memberikan metode-metode pembelajaran yang seru dan juga menarik. Bahkan juga dengan media-media yang memadai juga itu juga sangat membantu kayak gitu. Kalau seandainya terus kita tidak ada visualisasi, tidak ada media seperti itu kan anak-anak juga kadang matematika itu kan memang abstrak ya. Kalau Abstrak kadang kita ya. tidak berusaha untuk memvisualisasikan pada anak-anak itu semakin abstrak dan tidak jelas. Oke, Saya sih berarti apa ya berusaha ya. berarti intinya kita mencoba berbagai metode dan istilahnya medianya juga kalau bisa sekonkret mungkin gitu ya. Ya betul. Oke, kemudian ini pertanyaan tambahan ya dari saya. Ini adalah pertanyaan tambahan sebagai Anda sebagai kepala sekolah. Bagaimana menekankan kepada guru untuk penggunaan media dan metode pembelajaran? Monggo. Baik, kalau dari saya, dari segi manajemen pertama kaitannya dengan ini masuknya di pada kurikulum gitu ya. Jadi ketika saat di arahan-arahan kepala sekolah biasanya saya sering menyampaikan kepada teman-teman kayak gitu. Nah, teman-teman guru, pendidik untuk bisa memberikan metode-metode dan juga media pembelajaran. Nah, selain itu, ketika saya memberikan arahan, saya biasanya juga saya tindak lanjuti dengan pelatihan-pelatihan, pelatihan kepada guru-guru saya. Karena terkadang kita merasa bahwa kita sudah menjelaskan, kita sudah mengarahkan guru-guru kita untuk bisa memakai berbagai metode, berbagai media kayak gitu. Tapi terkadang guru-guru kita ternyata mungkin kita ngerasa oh, udah dari pendidikan masa nggak paham gitu. Nah ini menurut saya sih kesalahan ya. Jadi kan kita tetap Ya. perlu mengeksplor gitu guru-guru kita. Terkadang mereka juga perlu refresh gitu dan terus juga perlu diskusi dengan apa teman sejawatnya seperti itu untuk menemukan metode-metode yang fresh dan juga media pembelajaran yang nantinya juga apa sih yang kurang mungkin dari sekolah kayak gitu nanti akan diadakan dan seperti itu. Jadi kita support untuk media pembelajarannya ketika memang bisa kita adakan begitu. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjutkan ke masalah yang kedua Bu ya. Nah ini masalah Oke. kedua ini udah agak mendalam lagi tentang soal-soal HOTS. Nah, ini pertanyaan pertama. Apa yang Anda pahami tentang soal-soal yang bertipe HOTS? Ya, soal-soal yang bertipe HOTS itu kalau di bayangan saya itu adalah soal-soal yang memang tipenya adalah tipe-tipe soal identifikasi, soal-soal yang memerlukan suatu pemikiran kayak gitu ya terkait dengan bagaimana anak-anak itu berpikir lebih lebih tinggi daripada ketika kita hanya menanyakan langsung kepada anak-anak gitu. Jadi dari soal HOTS ini anak-anak bisa harus menggali lebih dalam pemahaman konsep dari materi dari yang mereka pahami sehingga mereka bisa menyelesaikan soal-soal tersebut yang tingkatannya lebih tinggi seperti itu. Oke, berarti intinya soal yang harus istilahnya melihat rangkaian materi-materi gitu ya, antar materi, hubungan antar materi gitu ya. Iya. Salah satunya gitu ya. Oke, Iya. kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ini masih tetap masalah yang sama tentang masalah HOTS ya, Bu ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, sejauh manakah peserta didik dapat mengerjakan soal-soal HOTS seperti itu? Iya. Jadi kalau pada kenyataannya ya saat ini ketika anak-anak mengerjakan soal-soal HOTS memang masih ada beberapa yang kesulitan kayak gitu. Cuman anak-anak kita usahakan untuk bisa dikenalkan gitu, dikenalkan dan juga terbiasa untuk mengetahui soal-soal HOTS kayak gitu. Dan anak-anak kita yang kelas 7 ini kita juga sudah berikan mereka latihan-latihan ya di buku-buku dengan soal-soal latihan-latihan soal HOTS kayak gitu itu sudah kita banyak berikan kepada anak-anak kayak gitu agar mereka itu sudah bisa memahami kadang seringnya banyak
kita berikan data kayak gitu, data, terus berikutnya mereka mengerjakan apa yang bisa diidentifikasi dari data-data tersebut kayak gitu. Jadi kalau pada matematika ya utamanya kalau untuk mengerjakan soal-soal HOTS ini sudah bisa dibilang cukup sering seperti itu, Pak. Oke. Berarti intinya diberi latihan ya dan istilahnya arahan-arahan langkah-langkahnya gitu ya. Oke. Terima kasih Betul. untuk langkah pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga tentang berkaitan dengan soal HOTS ya. Pertanyaan ketiganya adalah strategi. Strategi apa yang Anda gunakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik mengerjakan soal-soal ini? Oke. Jadi sesuai pemahaman saya terkait HOTS ini tadi ya Ustaz ya. Jadi kalau dari pemahaman saya, menurut saya soal HOTS ini akan sangat bisa dikerjakan kepada anak-anak kalau anak-anak itu paham konsep dulu. Jadi Oke, kalau oke. bagi saya strategi yang utama agar anak-anak itu bisa mengerjakan HOTS itu bukan hanya sekedar sering latihan. Kadang kan kalau saya sering mendengar dari guru-guru yang lain itu ya latihan terus kayak gitu. Tapi kalau menurut saya utamanya yang tidak boleh lupa itu adalah matangkan konsep gitu. Konsep Matangkan ya. konsep. Apalagi dalam matematika gitu. Matematika itu makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa di matematika itu saya sampai ada demonstrasi, visualisasi, analogi kayak gitu tuh itu untuk agar anak itu bisa tervisualkan ketika mereka membayangkan suatu konsepnya itu mereka itu terbayang jelas kayak gitu sehingga ketika memahami suatu soal yang di sana berbau identifikasi seperti itu ya itu anak-anak sudah tidak terlalu kesulitan kayak gitu karena mereka memang sudah paham konsepnya. Jadi kalau sudah paham konsep kan mau dibolak-balik kayak Ya. gimana mereka pasti akan nemu jalannya sendiri kayak gitu kan harapannya kayak gitu. Jadi kita hanya kayak seakan memberikan peta, cari jalannya sendiri kayak gitu. Berikan peta yang Wah. jelas-jelasnya, cari jalannya sendiri. Seperti itu, Ustaz. Wah, jos sekali itu. Kalimat yang mantap sekali itu. Oke. Mantap. Eh, ya, ini sekalian pertanyaan tambahan selaku Anda sebagai kepala Ya, sekolah ini. baik. Untuk pelatihan misalkan ke depannya ini ya. Apakah Ya, nanti kan masih tahun pertama ya dari sekolah iya, SMP TK Insan Cendekia ini ya. Apakah betul. nanti ke depannya akan ada istilahnya kalau udah ada guru yang khusus untuk matematika, apakah nanti ada pelatihan atau nanti gurunya ini diikutkan pelatihan untuk istilahnya pengembangan dari soal-soal HOTS misalkan seperti itu. Apakah ada rencana seperti itu, Bu? Oh, insya Allah ada rencana. Jadi kalau dari saya sendiri nih terkaitnya dengan SDM, saya itu berusaha untuk fokus betul gitu ya dengan SDM terutama pendidik kayak gitu. Jadi kita akan usahakan untuk ketika sebelum terjun untuk mendidik kepada anak-anak, insya Allah kita akan berikan induksi guru kayak gitu ya. Jadi induksi guru ini penting sekali untuk mempersiapkan guru-guru kita itu untuk benar-benar bisa siap untuk mengajar kepada anak-anak kita, entah itu mulai dari kurikulum merdeka, bagaimana profil pelajar Pancasila, dan juga sampai pada mempersiapkan soal HOTS ini yang memang menurut saya ini penting ya untuk meningkatkan kekritisan siswa kita. Lagi kan kita memang mengusung saintifik gitu ya, pemikiran saintifik dalam sekolah kita gitu. Jadi sekolah emas itu ethical, modern, Al-Quran sentris, saintifik. Nah, saintifik ini yang memang benar-benar kita angkat. Makanya saya pengen ketika nanti ada guru-guru baru yang masuk di sekolah kita berikan induksi yang sebaik-baiknya, terutama juga salah satunya terkait dengan HOTS ini kayak gitu. Oke, ini juga tak pertanyaan tambahan aja sih. Kan di sekolah yang ini kan belum kelas 8 ya. Kelas 8 kan nanti ada yang namanya KM, ANBK, AAKM. KM, Salah satunya bentuknya adalah ANBK. Nah, di situ kan ya, semua soal-soalnya literasi dan numerasi kan itu kan iya juga betul. tentang HOTS juga ya. Kira-kira bagaimana persiapan? Kan harus disiapkan dari sekarang gitu. Bagaimana? Betul, betul, Bagaimana? betul sekali, Ustaz. Jadi kalau dari sekarang memang sudah kita siapkan, Ustaz. Jadi kita kalau dari awal itu kita sudah ada buku AKM sendiri gitu.
Dan Oh, kita udah juga ya. sudah ada. Jadi kita persiapkan sejak kelas 7. Jadi dari matematika, dari ya menghitung itu ya matematika, terus literasinya itu sudah kita siapkan juga kayak gitu. Dan itu dipakai di pembelajaran kayak gitu. Itu sebagai materi-materi ekstra dan juga tetap wajib harus dimasukkan dalam pembelajaran kayak gitu. Dan itu sudah kita persiapkan sejak awal kayak gitu. Oke, Karena memang kalau nanti dipersiapkan di akhir-akhir kan juga kita kan pengennya membentuk kekritisan anak ya, bukan hanya betul. sekedar terus akhirnya cuman mau mempersiapkan AFBK besok pas akhir-akhir jujur kayak gitu, enggak sih. Harapannya bisa paham secara gitu. Oke, wah ini informasi banyak sekali yang bisa saya terima ini Bu dari gambaran sekolah SMP TGI Insan Cendekia. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan dan nanti akan Ya, saya sampaikan hasil laporannya ini Bu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu waktu luangnya. Oke. tidak. Akhir Oke, kalau gitu akhir kata saya ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak mau stop.